konteks ekonomi internasional dikenal dengan istilah negara maju dan negara berkembang. Kedua istilah tersebut merupakan penggolongan negara-negara di dunia berdasarkan kesejahteraan atau kualitas hidup rakyatnya. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Berikut ini kami akan memaparkan dua negara yang berasal dari kalangan negara berkembang, yaitu Venezuela, dan berasal dari negara maju, yaitu Swiss. Selamat menyaksikan tayangan kami. Geografis Venezuela. Venezuela terletak di sebelah utara Amerika Selatan. Negara ini memiliki batas wilayah. Di sebelah barat berbatasan dengan Kolombia, di sebelah timur berbatasan dengan Guyana, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik, di sebelah selatan berbatasan dengan Brazil. Venezuela memiliki luas wilayah sebesar 912.050 km persegi dengan garis pantai sepanjang 2.800 km. Venezuela memiliki objek geografis yang sangat menakjubkan, yaitu Angel Falls, merupakan air terjun tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian 979 meter. One of us misread, what do you know? It happened again. A friend will start a means. You ask to get somewhere. Somehow didn't notice. Friends. Konstitusi Venezuela menempatkan pendidikan sebagai hak rakyat sebagaimana tertulis di konstitusi. Pendidikan adalah hak manusia, hak sosial yang paling mendasar. Pendidikan harus gratis, demokratis, dan wajib. Setiap rakyat Venezuela berhak mengakses pendidikan, menerima kualitas yang sama dan kesempatan yang sama. Tak pelak dari rentetan historinya, penyelenggaraan pendidikan di Venezuela terbilang cukup maju dibanding negara-negara Amerika Latin lainnya. Data dari Education for All Development Index menyebutkan bahwa Venezuela menempati peringkat ke-55 untuk tingkat melek huruf orang dewasa, ke-74 untuk kesetaraan gender, dan ke-49 untuk tingkat partisipasi siswa eks putus sekolah. Di era Chavez, buta huruf berhasil dihapuskan. Tak hanya itu, revolusi Bolivariannya berhasil menghilangkan diskriminasi dan pengecualian untuk mendapatkan pendidikan. Institusi universitas ranking tertinggi di Venezuela adalah Universidad Central de Venezuela atau UCV. Ia berada di kedudukan ke-33 dalam semua Amerika Latin yang semakin meningkat daripada 52 pada tahun 2011. Universidad Simón Bolívar merupakan tempat kedua di ke-35 ranking tertinggi. Venezuela adalah negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia. Tak heran, Venezuela menggantungkan ekonominya pada ekspor minyak, di mana 95% produksinya diekspor dan menyumbang 25% dari GDP. Negara ini tak punya komoditas lain yang menopang perekonomiannya. Negara ini sangat terpukul dengan anjloknya harga minyak yang sudah terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Selain itu, Venezuela juga punya level inflasi yang tertinggi di dunia. Pada Desember 2014, inflasi mencapai 69%, dan para ahli memperkirakan angka itu akan meningkat di tahun 2015. Negara ini juga banyak mengimpor kebutuhan pokok untuk sedikit melawan kerugian dari jatuhnya harga minyak.
pemerintah menginstruksikan untuk mengurangi impor. Akibatnya, persediaan bahan pokok seperti susu, terigu, hingga gula menjadi terbatas. Pendapatan per kapita negara ini sebesar $10.610. Perfect strangers in the night. Here we are, come together. To the world we'll testify. Bila mengunjungi Venezuela, Anda wajib melihat air terjun tertinggi di dunia, yaitu Angel Falls. Air terjun ini memiliki ketinggian 979 meter dan jatuh tanpa hambatan sekitar 807 meter. Air terjun ini terletak di Rio Caroni, Taman Nasional Canaima. Angel Falls kini menjadi atraksi wisata terpopuler di Venezuela, meski lokasinya berada di tengah hutan dan terpencil. Untuk mencapai air terjun ini cukup sulit. Anda harus menggunakan pesawat dari Puerto Ordaz atau Ciudad Bolivar menuju Canaima Camp. Keindahan dan mistisnya Angel Falls di tengah hutan ini menginspirasi film keluaran Disney, Up, sebagai latarnya. Hanya saja dalam film tersebut, air terjun ini disebut Paradise Falls, bukan Angel Falls. Salah satu tempat wisata yang patut dikunjungi adalah Casa Natal dan Museo Bolivar, sebuah museum bersejarah yang menampilkan tokoh bersejarah asal Amerika Selatan beserta budayanya. Negara Swiss terletak di garis lintang 45 derajat dan 48 derajat lintang utara. Terletak di garis bujur 5 derajat dan 11 derajat bujur timur. Negara Swiss memiliki luas wilayah sebesar 41.284 km persegi. Negara ini merupakan negara pedalaman yang berlokasi di bagian tengah Eropa. Negara Swiss bagian timur bertetangga dengan Austria dan Liechtenstein. Bagian selatan bertetangga dengan Italia, bagian barat berbatasan dengan Prancis, dan bagian utara berbatasan dengan Jerman. Swiss terletak di daerah iklim sedang utara. Hawanya terpengaruh oleh hawa laut dan hawa darat, dan perubahannya cukup drastis. Negeri ini memiliki topografi tinggi dan memiliki banyak danau. Salah satunya adalah Danau Jenewa. Danau ini merupakan salah satu danau yang paling indah di dunia dan juga terbesar di Eropa. Luas danau ini sekitar 600 km persegi, dengan 60% areanya berada di Swiss dan sisanya di Prancis. Jika dilihat dari ketinggian, danau ini terlihat seperti bulan sabit. Inilah yang menjadikan Danau Jenewa menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi jika Anda berlibur ke Swiss. Swiss sudah sejak lama menjadi pusat pendidikan. Angka buta huruf di Swiss adalah 0%. Pendidikan di Swiss yang mengutamakan ekspresi individu murid-muridnya ini dipengaruhi oleh seorang filsuf ternama di Swiss pada abad pertengahan ke-18 bernama Jean-Jacques Rousseau. Pemerintah Swiss sangat mengutamakan pendidikan warganya. Sekolah-sekolah negara di Swiss tidak dikenakan biaya. Dan menurut peringkat 9 universitas terbaik di Eropa, pada tahun 2013, Swiss Federal Institute of Technology menempati urutan keempat. Swiss Federal Institute of Technology adalah universitas gabungan antara dua lembaga pendidikan tinggi di Switzerland, yaitu Swiss Federal Institute of Technology in Zurich atau ETHZ dan Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne atau
EPFL. ETH Zurich adalah sebuah universitas teknik, ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, dan juga manajemen di kota Zurich, Swiss. Swiss merupakan negara kecil yang termasuk negara paling makmur di dunia. Pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, yaitu mencapai lebih dari 45.000 US dollar. Swiss adalah negara yang teratur dengan fondasi ekonomi yang kuat, industri yang unggul, dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Swiss memiliki jumlah pengangguran yang sangat rendah. Swiss adalah negara yang maju di sektor industri dan pertanian. Produk unggulan negara Swiss adalah olahan coklat dan jam tangan atau arloji yang mempunyai desain mewah dengan harga yang cukup tinggi. Taman Nasional Swiss merupakan tempat tertua di Pegunungan Alpen yang didirikan pada tahun 1914. Luas wilayahnya sangat luas hingga mencapai setengah dari wilayah Swiss. Tempat ini adalah salah satu tempat wisata di Swiss yang sangat menakjubkan dan merupakan tempat terbaik untuk menikmati pemandangan Pegunungan Alpen. Di sini, Anda juga dapat melihat beberapa hewan seperti elang, marmut, dan elks. Ini adalah taman yang sangat layak untuk Anda kunjungi. Namun, demikian pengunjung tidak diizinkan untuk mendirikan tenda dan bermalam di taman ini. Kota Zurich yang terletak di sepanjang Danau Zurich juga merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi di Swiss. Perbukitan, hutan yang tenang dan damai, serta desa yang indah di kota Zurich menawarkan keindahan tersendiri bagi wisatawan. Di sini, Anda bisa melihat menara gotik yang biasa Anda temui dalam buku cerita, gereja-gereja kuno dan pesona bersejarah kota Zurich, yang banyak bercerita tentang mitos dan misteri Zurich, membuat kota ini cukup diminati oleh pengunjung dan berbagai belahan dunia.